Lagi bersama saya Dian, dan kali ini saya ditemani teman saya Ramdhani. dan pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya dan Dani pada saat mendaki Gunung Merbabu di Magelang, Jawa Tengah. Gimana menurut Kang Dani waktu pengalaman pertama di pendakian Gunung Merbabu? Jadi awal saya ikut untuk pendakian di Gunung Merbabu itu pertama kali saya mendaki ke gunung. Jadi sebelumnya saya belum pernah ada ekspedisi pendakian, berhubung rekan saya Dian sering melakukan ekspedisi. Saya ikut dengan teman-teman yang sudah berpengalaman. Nah, awal cerita di pertama pendakian itu yang bikin kita mental down tuh awalnya karena dari rekan-rekan tidak, sebutnya tuh tidak apa ya, tidak sejalan dengan tujuan. Planning awal. Ya, jadi di awal perjalanan kita ada sesuatu yang aneh. Kok baru awal pendakian, tapi di pendakian itu ada rekan kita yang tidak semangat, jadi seolah-olah dia lelah sebelum sampai ke puncak. Malah jaraknya kurang lebih itu baru satu, malah kita baru berangkat ya. Iya, baru berangkat. Nggak sampai 2 menit. Di situ kita semua ngasih motivasi buat terus lanjut melakukan perjalanan ke atas. Itu kebetulan cuaca mendung ya, mendung kabut, baik penuh kabut. Terus di tengah perjalanan dari pos 2 sempat gerimis, itu menyulitkan di pendakian karena jalannya udah curam, terus licin pula gitu. Saya sebagai pemula ya merasa kaget gitu. Jadi ternyata jalurnya se-ekstrim ini. Nah, kita terus sampai perjalanan kurang lebih sampai jam 4 sore. Jam 4 sore itu kita sampai pos 2 ya. Pos 2 ke pos 3. Nah, sampai ke pos 3 itu hampir maghrib gitu. Sekitar kurang lebih setengah 6. Ya. Itu waktu angin lagi gede-gedenya di sana. Dan cuaca dingin. Itu pastinya. Bagi yang nggak kuat dingin ya gitulah bayana gitu. Nah, terus ketika sudah mulai masuk malam, apa yang Dani rasakan pada saat pertama kali mendaki? Awal saya pendakian tuh kan kita melakukan membuat ini ya, kemah api ungguan. Jadi kita bagi tugas nih, ada yang membuat tenda, ada juga yang masak. Nah, di situ karena cuacanya sangat dingin gitu, saya lebih awal masuk tenda, sementara teman-teman yang lain yang sudah biasa melakukan pendakian melakukan masak-masak dengan rekan-rekan yang lain. Nah, sampai situ kita berkemah di pos 3 ya. Nah, di pos 3 itu menurut warga sekitar dan pendaki, memang dari awal kita tuh nggak boleh mendaki nggak boleh mendirikan tenda di pos 3. Kita nggak tahu karena alasan apa, tapi karena kita terlalu malam, jadi kita melakukan mendirikan tenda di pos 3 karena emang situasinya nggak memungkinkan kita untuk naik lagi ke atas gitu.
dengan segala resikonya. Nah, kita setelah melakukan istirahat, ngobrol-ngobrol seperti ya sharing-sharing gitu dengan rekan-rekan yang sudah berpengalaman, kita tidur jam berapa ya? Ya, 8. Sekitar jam 8 jam 9 ya. Belum terlalu malam sih. Jadi saat jam 1 malam itu saya merasakan ada suara detak orang berjalan ya. Iya. Nah, awalnya gini, pertama saya merasakan ada orang berjalan itu suaranya dekat gitu, tapi ke pinggir pundak saya tuh terasa keras gitu suara dentumannya, tak dek dek, suara kayak langkah kaki yang seperti raksasa. Soalnya itu gemetarannya berasa gitu. Nah, karena saya nggak terlalu eh, saya nggak terlalu Tidak terlalu percaya mungkin ya, karena dan juga shock gitu, pendakian pertama tapi sudah diberikan hal-hal yang aneh gitu. ya. Apalagi itu tuh Gunung Merbabu gitu, dan pos yang kita tempati atau yang kita buat tenda itu sebenarnya tidak boleh, karena kondisi fisik teman-teman termasuk saya sudah tidak memungkinkan, ditambah lagi kabut sudah gelap. Akhirnya kita memaksakan untuk tetap di pos 3 aja, dan berarti summit itu sekitaran jam 2 atau jam 3 subuh. Terus setelah Dani Dani merasakan hal tersebut, apalagi yang dirasakan pada saat itu ketika mendengar hentakan? Awal saya mendengar hentakan tuh saya sebenarnya penasaran ada apa di luar gitu. Terus saya nggak berani tuh buka tenda buat lihat di luar. Ya udah, saya merasa ingin cepat-cepat pagi gitu agar suasana nggak terlalu seram gitu. Yang paling saya takutin tuh jelang 1 atau 2 jam dari saya terbangun jam 1, kurang lebih jam 4 itu ada suara seperti raungan apa ya, bukan hewan, bukan manusia gitu. Jadi suaranya kayak seperti ini. Yang paling saya takutin tuh jelang 1 atau 2 jam dari saya terbangun jam 1, kurang lebih jam 4 itu ada suara seperti raungan apa ya, bukan hewan, bukan manusia gitu. Jadi suaranya kayak seperti ini. Nah, Sebenarnya ya, saya ngelanjut ya. Pokoknya seperti itu. ya, perlu saya perjelas lagi. Jadi menurut pendapat Ramdhani, pada saat malam menjelang pagi itu sekitar jam 2 atau jam 3, Dani mendengar suara aneh dari luar tenda. Dan pada saat itu juga cuaca tuh waktu di Merbabu kondisinya tuh angin kencang gitu, dan itu dingin pada saat itu. Dan kemudian bukan cuman Ramdhani aja, tapi saya juga
mendengar hal yang sama gitu. Pas di luar itu ada suara semacam orang merintih gitu. Dan kemudian setelah beberapa saat kami berenam itu mendengar suara tersebut, lalu saya membangunkan yang lain untuk siap-siap untuk ke puncak Merbabu. Nah, di situ setelah teman-teman masak dan siap-siap, suara itu pun hilang entah kemana gitu. Yang jelas kami berenam 2 tenda mendengarkan suara semacam itu di luar, dan saya sempat khawatir dan cemas juga gitu. Selama saya naik gunung baru kali pertama saya mendengar suara-suara aneh gitu. Eh, tapi untuk pengalaman pertamanya gimana? Pengalaman saya pertama naik gunung itu seru seru banget jujur. Emang di awal kita pendakian tuh sesuatu yang di luar prediksi saya. Mungkin itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena dari terjalnya medan, licinnya medan, tapi setelah kita di puncak itu semuanya terbayarkan. Nah, mungkin ada tips buat yang lain dari pengalaman pendaki, apa saja yang harus disiapkan sebelum kita mendaki, apalagi di hutan seperti itu ya, kita nggak tahu kayak gimana, terus juga nggak tahu cuaca bakalan bersahabat atau tidak. Ada tips mungkin buat pendaki lain atau pantangan yang harus dilarang atau dilanggar gitu, apa aja? Ya untuk para pendaki baru sebaiknya berhati-hati aja untuk melakukan tindakan, jadi hal-hal yang kan setiap gunung tuh ada aturannya. Nah aturan itu harusnya dipatuhi, jadi nggak boleh melanggar adab-adab seperti berbicara, adab-adab sebutnya tuh jaga etika ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.